Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu diantaranya adalah kenikmatan iman, juga nikmat Islam yang masih kita genggam sampai saat ini, juga nikmat sehat yang masih kita bisa rasakan sampai detik ini. Kali ini saya akan sedikit bahas tentang syaitan, ya, dimana saya lihat sepertinya kita sebagai muslim ini sudah terpengaruh oleh sesuatu yang mengada-ada tentang syaitan, ya, sesuatu yang kalau saya bilang itu hoax mungkin bisa, ya, tentang syaitan ini. Makanya saya tertarik untuk bicara tentang syaitan ini, dimana kita ketahui sering kali kita, bahkan muslim itu takut kepada syaitan ini, ya. Di rumah dia takut, tinggal sendiri takut, ketika malam sudah tiba gelap, di rumah tidak ada siapa-siapa, terus nanti takut karena merasa iseng, bulu merinding, takut sama syaitan, diawasi. Subhanallah, saya kira ini adalah satu hal yang kita sudah terbawa oleh arus yang salah ini. Kalau saya bilang ini arus yang salah. Jadi orang sekarang banyak takut sama syaitan, ya, takut inilah, takut itulah, takut beginilah, takut begitulah. Padahal sebetulnya tidak ada yang harus kita takuti dari syaitan. Apa yang kita harus takuti dari syaitan? Tidak ada. Bukan saya terkesan menantang, tapi memang harusnya seperti itu. Kita memang tidak boleh takut dengan syaitan. Dan apa yang harus ditakuti dari syaitan sebetulnya? Terkadang ada orang mengatakan, hati-hati, di sini tadi saya melihat ini, di sini tadi saya melihat sesosok itu, tadi ada sosok ini. Subhanallah, dari mana dia tahu? Dari mana dia bisa mengatakan saya bisa melihat sosok hantu tadi seperti ini, seperti itu, dan dia tingginya seperti ini? Dari mana? Allahu a'lam, ya. Kalau saya nggak tahu dari mana mereka bisa tahu itu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, yang saya tahu, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan rombongannya itu, dia bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Allah yang mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Silahkan nanti teman-teman dicek ayatnya. Jadi untuk apa? Jadi saya suka heran, jadi saya suka bingung, dari mana mereka tahu? Sedangkan Allah mengatakan, dan dalam surah Jin pun itu disebutkan bahwa syaitan bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat syaitan. Dan jika ada orang yang mengatakan saya melihat ini, saya melihat itu dari mana? Kan begitu. Tapi ketika saya ikuti kajian, di situ saya dapati bahwa ada dua kemungkinan ketika orang itu menyatakan diri bahwa dia melihat ini, melihat itu, melihat penampakan ini, melihat penampakan itu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bohong. Karena sudah jelas Allah tegaskan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 27, ya, golongan dari iblis, rombongan mereka itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Allah sudah jelaskan itu. Kemungkinan yang kedua, orang yang menyatakan diri bisa melihat syaitan, itu berarti dia bersekutu dengan syaitan. Artinya dia berteman dengan syaitan. Berteman dalam artian dia kenal dengan syaitan itu. Entah dari turunan, biasanya kan kalau di Indonesia begitu, dari kakeknya diturunin ke cucunya, dari cucunya turunin lagi ke anaknya. Allahu alam, ya, yang saya tahu seperti itu, mungkin dari situ.
Makanya seharusnya ketika seseorang itu bisa melihat syaitan, ya, di kemungkinan yang kedua ini ya, kalau di kemungkinan yang pertama kan tadi dia bohong, jadi tidak perlu ada pembahasan lagi. Tapi kalau di kemungkinan yang kedua ini, dia bersekutu dengan syaitan atau dia bisa melihat itu, memang betul bisa melihat karena dia kenal dengan syaitan itu dari keturunan, dikasih dari kakek atau dari ayahnya, dari orang tuanya. Ini seharusnya dia melaksanakan ruqyah, ya, harus diruqyah. Karena itu bukan suatu kebanggaan, ya. Ketika seorang manusia bisa melihat syaitan, ya, seperti anak indigo. Anak indigo itu harusnya dia diruqyah, ya. Itu ada gangguan syaitan, itu dia terkena gangguan syaitan, ya. Jadi ada gangguan dari syaitan, jadi harus diruqyah. Dia diganggu, dibisiki ini, dibisiki itu, jadi seolah-olah dia melihat, ya. Padahal kalau kita rujuk lagi ke dalam firman Allah tadi, surah Al-A'raf ayat 27, tidak ada manusia yang bisa melihat syaitan itu dalam bentuk asli, ya, dalam wujud asli. Itu tidak bisa, kecuali syaitan itu menyerupai manusia dan hewan. Mungkin bisa dilihat, tapi kalau dalam wujud aslinya syaitan tidak bisa dilihat, ya. Tidak bisa ada yang melihat syaitan. Adapun bisa, itu hanya mungkin kebohongan syaitan. Itu hanya gangguan dari syaitan, seolah-olah kita melihat, padahal bukan. Dan itulah yang saya maksud, harus diruqyah. Tidak bisa. Dan kebanyakan dari kita mengalami ketakutan yang berlebihan kepada syaitan itu. Kebanyakan, ya, itu didasarkan karena dari kecilnya. Terkadang, mohon maaf, orang tua kita, ya, kalau kita misalkan nggak mau mandi, kalau kita nggak mau apa, kalau kita bikin kesalahan, ditakut-takuti oleh syaitan. Awas nanti ada setan, kan biasanya begitu. Anak kecil lagi main maghrib belum mau pulang, nanti ada setan, nanti kamu dibawa setan, nanti dicekik setan, sini pulang, kan biasanya begitu. Nah, itulah yang membawa anak dari kecil sampai besar, dia taunya syaitan dan saya takut, begitu. Ada syaitan dan saya takut. Nah, itulah yang harus diluruskan, itulah yang harus kita benahi sekarang. Tidak ada ketakutan manusia kepada syaitan. Manusia ini khalifah di muka bumi, harusnya syaitan yang takut. Dan memang syaitan itu tidak berani dengan kita. Mereka itu hanya bisa berbisik saja. Mereka hanya bisa membisikkan, menggoda lewat bisikan, tidak berani menampakkan diri di hadapan kita. Dan tidak lebih dari itu. Ketika kita melawan dengan kita tidak mau mengikuti kemauan syaitan, kita bantah bisikan-bisikan syaitan, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak pernah dengar ada manusia yang dicekik sama syaitan, ya. Ketika syaitan menggoda, hai manusia jangan sholat, ya, syaitan membisiki, sudahlah, tidur aja dulu, misalkan waktu sholat masih lama. Terus kita bantah nih bisikan syaitan itu, dan kita bergegas bangun, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin syaitan itu mencekik kita, saya cekik kamu karena kamu tidak mau menuruti perintah saya. Tidak ada seperti itu. Dan saya tidak pernah temui ada manusia yang mati karena dicekik setan. Belum ada dan tidak akan pernah ada. Saya yakin itu. Kejadian itu hanya akan Anda temui di film-film horor saja. Dan saya bisa katakan film horor itu adalah pembodohan bagi umat muslim, pembodohan bagi kita, perusakan akidah mungkin. Karena dalam Islam setan tidak digambarkan seperti itu. Bahkan dikatakan syaitan itu lemah, ya. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya dan fisik setan itu lemah, sangat lemah sekali. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan ketika seorang manusia sedang makan, lalu dia mengucapkan bismillah saja, setan di sampingnya itu menciut, terus menciut sampai sebesar lalat. Jadi apa yang harus kita takuti? Saya rasa itu yang harus kita fahami. Kita sebagai muslim harus betul-betul mempelajari agama ini. Karena
ketika kita sudah mempelajari agama ini, kita akan faham, kita akan tahu ya, bagaimana indahnya ilmu menghiasi agama ini, bagaimana ilmu itu memberi kita warna di agama ini. Karena itulah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya, muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, terutama agama Islam. Memang dimaksud hadis ini adalah ilmu agama Islam ya. Menuntut ilmu agama Islam ya, mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi tunggu apa lagi? Gitu. Jadi jangan tenggelamkan diri kita dengan khurafat, dengan tahayul. Kita mudah dibodoh-bodohi oleh film ya. Jadi saya harap mulai sekarang sudah tidak ada ketakutan lagi terhadap syaitan. Kita ini kuat, syaitan itu lemah. Syaitan itu lemah. Syaitan itu tidak kuat, syaitan itu lemah. Dan kita ini khalifah di muka bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.